Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 belum maksimal akan melakukan KIE pada resep penyakit kardiovaskular. Selamat menyaksikan. Tuan Keton setelah berkonsultasi dengan dokter ingin menebus obat di IFRS Bakti Kencana. IFRS memiliki obat aspirin 80 mg sebanyak 15 tablet, simvastatin 20 mg sebanyak 20 tablet, bisoprolol 2,5 mg sebanyak 20 tablet, nitrogliserin 2,5 mg sebanyak 40 tablet, ISDN 2,5 mg sebanyak 20 tablet, Katopril 12,5 mg sebanyak 50 tablet, dan tidak memiliki obat clopidogrel. Yang pertama, lakukan pengkajian administratif, farmaseutik, dan klinis berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menurut peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku. Yang kedua, tuliskan kebutuhan obat yang harus disiapkan jika diperlukan untuk racikan. Yang ketiga, lakukan identifikasi golongan obat berdasarkan peraturan dan resep yang diterima. Yang keempat, pilihlah etiket sesuai dengan resep yang Anda terima, lalu tuliskan etiket yang mana. Yang kelima, buatlah etiket dan salinan resep berdasarkan resep yang diterima, sesuai dengan format penulisan etiket dan salinan resep. Yang keenam, buatlah etiket dan salinan resep berdasarkan resep yang diterima, sesuai dengan format penulisan etiket dan salinan resep. Resep yang kami dapatkan di sini kami akan membahas mengenai pengkajian resep di rumah sakit. Untuk pengkajian pertama, di sini ada pengkajian administratif untuk aspek-aspeknya, yaitu nama pasien ini tersedia atau tercantum dalam resep. Lalu ada umur pasien yang sudah tercantum dalam resep, jenis kelamin yang sudah tercantum dalam resep, lalu ada berat badan pasien di sini tidak tercantum sehingga diperlukan konfirmasi kembali kepada pasien, dan nama dokter ini juga tidak tercantum pada resep sehingga diperlukan konfirmasi kembali ke polifarmasi atau ke dokter. Lalu untuk nomor surat izin praktek maupun dari dokter ini sudah tidak tercantum sehingga diperlukan konfirmasi kembali kepada poli atau ke dokter. Lalu untuk alamat dokter di sini sudah tercantum, nomor telepon dokter sudah tercantum, dan para dokter di sini tidak tercantum sehingga diperlukan kembali konfirmasi kepada dokter atau ke poli. Lalu untuk tanggal penurunan resep di sini sudah tercantum. Lalu untuk pengkajian kedua atau ada pengkajian farmaseutik, di mana untuk aspek pertama adalah bentuk sediaannya di sini sesuai, yaitu berbentuk tablet, lalu kekuatan sediaannya ini sesuai, di mana ada aspirin 80 mg, simvastatin 20 mg, bisoprolol 2,5 mg, nitrogliserin 2,5 mg, ISDN 2,5 mg, clopidogrel 75 mg, dan juga Katopril 12,5 mg. Lalu ada stabilitas, di mana di sini stabil pada kenyamanan suhu ruang, terhindar dari cahaya dan juga kelembapan. Lalu ada kompatibilitas, di mana hasilnya sesuai, yaitu kompatibel. Yang selanjutnya yaitu ada pengkajian klinis. Untuk aspek-aspek yang perlu ditinjaunya, yang pertama itu ada ketepatan indikasi. Hasil pengkajiannya itu tepat, yaitu untuk terapi penyakit kardiovaskular. Untuk aspek yang selanjutnya ada ketepatan dosis obat. Hasil pengkajiannya itu tepat, yaitu aspirin 80 mg, simvastatin 20 mg, bisoprolol 2,5 mg, nitrogliserin 2,5 mg, ISDN 2,5 mg, clopidogrel 75 mg, Katopril 12,5 mg. Aspek yang selanjutnya itu ada aturan penggunaan obat. Untuk hasil pengkajiannya itu tepat, yaitu aspirin 80 mg dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Untuk simvastatin 20 mg dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari 1 tablet sebelum tidur. Untuk bisoprolol 2,5 mg dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari 1 tablet. Untuk nitrogliserin 2,5 mg dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari 1 tablet. Untuk ISDN 2,5 mg dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari 1 tablet bila perlu. Maksud bila perlu di sini saat pasien
merasakan nyeri dada. Untuk obat clopidogrel 25 mg dikonsumsi sebanyak 1 kali sehari 1 tablet. Untuk captopril 12,5 mg dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Untuk aspek yang selanjutnya itu ada cara penggunaan obatnya. Hasil pengkajiannya itu tepat, yaitu dengan digunakan secara oral dan sublingual. Untuk aspek yang selanjutnya itu ada lama penggunaan obat. Hasil pengkajiannya itu tepat untuk terapi jangka panjang. Untuk aspek yang selanjutnya itu ada duplikasi atau polifarmasi. Hasil pengkajiannya itu ada pada polifarmasinya, karena pasien mendapatkan resep sebanyak 7 jenis obat. Untuk aspek yang selanjutnya itu ada reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, efek samping obat, dan manifestasi klinis lainnya. Hasil pengkajiannya itu ada pada aspirin, yaitu efek sampingnya meningkatkan asam lambung. Untuk obat captopril itu efek sampingnya batuk kering, dan untuk obat bisoprolol efek sampingnya bradikardi dan pusing. Untuk kontraindikasinya itu tidak ada pada resep. Untuk aspek selanjutnya itu ada interaksi obat. Hasil pengkajiannya itu ada aspirin dan clopidogrel itu meningkatkan pendarahan, dan nitrogliserin dan ISDN itu meningkatkan hipertensi. Permisi, Baik Pak, ada yang bisa saya bantu? saya mau nembus obat Bu. Boleh. Baik Bapak, saya akan mengecek dulu untuk ketersediaan obatnya. Bapak boleh dulu terlebih dahulu, nanti saya panggil ya Pak. Baik Ibu. Ya. Pasien atas nama Pembeton. Baik Bapak, selamat siang. Boleh konfirmasi dulu nama, usia, sama dari poli mana? Saya Beton, umur saya 54 tahun, dari Poli Jantung. Baik Bapak, jadi dalam resep ini Bapak menerima 7 obat, namun di apotek ini hanya tersedia 6 obat. Yang pertama itu ada aspirin 20 tablet, tapi di apotek kami hanya 15 tablet. Kalau Sintasarnya itu udah tersedia semuanya. Untuk biosprolol juga udah tersedia semuanya, nitrogliserin juga udah tersedia, untuk ISDN juga udah tersedia. Lalu untuk clopidogrel 20 tablet, tapi di kami tidak tersedia. Untuk captopril itu 60 tablet, tetapi di apotek kami hanya tersedia 20 tablet. Nah nanti untuk sisanya, obat sisanya nanti saya akan kasih kopi resep. Bapak boleh mengambil di apotek lain. Ya baik Ibu. Baik Bapak, untuk penjelasan obatnya, karena Bapak menerima lebih dari 5 obat, jadi Bapak disarankan untuk konseling terlebih dahulu. Baik, saya angkat. Permisi Ibu, ini ada pasien yang ingin konseling. Baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga Ibu. Baik, Bapak sebelumnya saya izin konfirmasi untuk nama Bapak siapa, usia Bapak berapa, serta dari poli mana. Saya Beton, usia saya 54 tahun, dari Poli Jantung. Baik, Bapak sebelumnya perkenalkan saya Isna Alia sebagai apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah melakukan konseling? Belum Ibu. Baik Bapak, saya akan menyerahkan sekaligus menjelaskan obat yang akan Bapak terima nanti. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya sebentar? Iya boleh. Baik Bapak, tujuan konseling ini agar Bapak memahami nama obat, kegunaan, cara penggunaan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama pengobatan. Apakah dokter sudah menjelaskan mengenai kegunaan obat yang akan Bapak terima nanti? Sudah sedikit. Baik Bapak, apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaan obatnya? Belum Ibu. Baik, nanti saya akan menjelaskan lebih rinci untuk penggunaan obatnya. Apakah dokter sudah menjelaskan harapan atau manfaat setelah dokter rutin mengonsumsi obat ini? Sudah, untuk mengatasi penyakit jantung saya dan tekanan darah saya. Ya Bapak, betul Bapak. Apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat atau alergi makanan tertentu? Tidak ada. Apakah Bapak sedang mengonsumsi obat lain, jamu, vitamin, serta suplemen lainnya? Tidak ada. Apakah Bapak memiliki kebiasaan merokok, minum kopi, atau mengonsumsi alkohol? Saya kadang suka kopi. Baik.
Baik Bapak, yang pertama ini ada obat aspirin 80 mg. Obat ini untuk membantu menjaga pengumpulan darah. Nah, diminumnya ini sehari 1 kali 1 tablet sesudah 30 menit sesudah makan ya Pak. Dan obat ini harus dikunyah. Untuk jumlahnya ini terdapat ada 15 tablet. Kadaluarsannya ini pada bulan Maret 2027. Nah, untuk obat ini dapat menyebabkan mudah memar atau pendarahan, dan obat ini juga dapat meningkatkan asam lambung. Nah, sebaiknya Bapak minum obat ini sesudah makan ya Pak. Ya, baik. Baik, selanjutnya ada obat yang kedua yaitu ada simvastatin 20 mg. Diminum sehari 1 kali 1 tablet. Obat ini untuk menurunkan kadar kolesterol. Ini harus dihabiskan ya Pak. Nah, ini diminumnya pada malam hari 30 menit sebelum tidur ya Kak. Jumlahnya itu ada 20 tablet. Expirednya pada bulan Maret 2026. Obat ini dapat menyebabkan nyeri otot ya Pak. Ya, baik Bu. Baik, selanjutnya yang ketiga ini ada obat bisoprolol 2,5 mg. Diminum sehari 1 kali 1 tablet ya Kak. Khasiatnya ini untuk membantu mencegah untuk membantu mengontrol tekanan darah dan kerja jantung. Obatnya harus dihabiskan, diminum pada pagi hari 30 menit sesudah makan ya Kak. Jumlahnya ada 30 tablet, kadaluarsanya pada bulan Juni 2026. Nah, obat ini biasanya dapat menyebabkan pusing ya Pak ya. Ya, betul. Obat yang keempat ini ada nitroglycerin 2,5 mg. Diminum ini sehari 2 kali 1 tablet. Nah, ini khasiatnya untuk membantu mengurangi nyeri pada dada. Nah, obat ini diminum jika Bapak merasa nyeri dada Bapak kambuh ya Pak ya. Nah, diminum ini pada pagi hari 30 menit sesudah makan, dan pada malam hari sama juga Pak 30 menit sesudah makan. Jumlahnya ada 40 tablet. Kadaluarsanya pada bulan Desember 2027 ya Pak. Nah, obat ini biasanya dapat menyebabkan sakit kepala atau pusing. Nah, obat yang kelima ada isotrodin, diminum sehari 1 kali 1 tablet. Nah, obat ini digunakan jika Bapak merasakan nyeri Pak, nyeri dada mendadak. Nah, Bapak langsung ya. Khasiatnya ini untuk mengurangi nyeri dada. Nah, Bapak minum obat ini, obatnya diletakkan di bawah lidah, lalu dibiarkan hingga mencair. Nah, jumlah obatnya ini ada 20 tablet. Kadaluarsanya pada bulan Mei 2027. Nah, obat ini dapat menyebabkan sakit kepala atau pusing ya Pak. Yang terakhir ada captopril. Diminumnya sehari 3 kali 1 tablet. Khasiatnya itu untuk mengurangi tekanan darah. Obatnya harus dihabiskan ya Pak. Nah, diminum pada pagi hari, siang hari, dan malam hari 30 menit sebelum makan ya Pak. Jadi Bapak sebelum 30 menit sebelum makan diminum dulu. Biasanya Bapak makannya jam berapa ya Pak? Jam 7. Nah, berarti Bapak jam 6.30 itu harus minum obat dulu ya Pak. Ya. Nah, jumlah obatnya ini ada 50 tablet. Kadaluarsanya pada bulan Februari 2027. Nah, obat ini dapat menyebabkan batuk kering Pak. Ya, baik. Nah, untuk ketersediaan obat yang kami miliki tidak seluruhnya ada Bapak, maka kami akan berikan kopi resep agar Bapak bisa menebusnya di apotek lain. Nah, yang untuk obatnya yaitu ada 5 tablet aspirin, ada 5 tablet aspirin, ada captopril 10 tablet, chlorapropidogel ada 20 tablet. Nah, jika Bapak merasa efek samping berat atau mengganggu seperti munculnya batuk berat, pendarahan seperti mimisan terus-menerus, BAB hitam, muntah darah, nyeri dada atau sesak napas, segera periksa ke dokter atau IGD rumah sakit terdekat. Nah, simpan obat ini di tempat yang sejuk, kering, hindari paparan sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bapak juga harus menghindari mengonsumsi obat nyeri seperti ibuprofen tanpa berkonsultasi terlebih dahulu.
karena dapat meningkatkan resiko pendarahan berlebih. Jangan hentikan atau menambahkan obat sendiri tanpa anjuran dokter. Apakah ada yang mau ditanyakan Pak mengenai obat ini? Baik Bu, jika obatnya terlewat waktu dan jamnya itu bagaimana Bu? Baik Bapak, jika Bapak lupa minum obat dan masih dekat dengan jam yang seharusnya, sebaiknya Bapak langsung minum obatnya Pak. Tetapi jika jamnya sudah lewat jauh dan mendekati jadwal yang berikutnya, Bapak cukup minum dosis berikutnya saja tanpa mengandalkan dosis yang Pak. Bapak juga disarankan menjaga pola hidup sehat, mengurangi makanan berminyak, gorengan, makanan beresiko tinggi garam, memperbanyak makanan sayur, buah dan sayur, olahraga ringan seperti jalan kaki, menghindari rokok dan alkohol, serta istirahat yang cukup. Jika obat habis, Bapak dapat kontrol kembali sesuai dengan jadwal dokter yang sudah ditentukan untuk mendapatkan resep berikutnya. Nah, untuk memastikan informasi saya sudah cukup jelas, Bapak boleh jelaskan kembali cara penggunaan obatnya di rumah. Ini Bapak obat. Baik, yang pertama ada obatnya pertama yaitu Soprolol, diminum 1 kali sehari sesudah makan. Yang kedua ada Isosabit, diminumnya 1 kali sehari, diminumnya di bawah lidah. Yang ketiga ada Capabel, diminumnya 3 kali sehari 1 tablet, diminumnya sebelum makan. Yang keempat ada Aspiret, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan, dimakannya di kunyah. Yang kelima ada obat nitrogliserin, diminumnya 2 kali sehari 1 tablet, diminumnya sesudah makan. Dan terakhir ada Simvastatin, diminumnya 1 kali sehari sebelum makan. Baik Bapak, penjelasannya sudah benar. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai obatnya? Tidak, sudah cukup Bu. Baik Bapak, ini untuk obatnya. Baik Bapak, ini untuk obatnya. Ini seperti resepnya ya Pak. Terima kasih, semoga lekas sembuh dan lupakan kembali ya Pak. Ya, Selamat oke. siang. Terima kasih Bu.